wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita, generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Grefet, Bapak Muhammad Supianti SPSD, yang kami hormati juga Bapak Ibu Pendidik dan Tenaga Pendidikan SDN 1 Grefet. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan hari ini kita dapat bersuara kembali dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya sholawat serta salam tetap mari kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah menuntun umatnya dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamiyah seperti yang kita alami saat ini. Bapak Ibu sekalian, izinkanlah saya di sini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu yang mana telah berkenan untuk meluangkan waktu dalam rangka mengikuti kegiatan kami, yang mana adalah kegiatan diseminasi. Ini adalah salah satu wujud aksi nyata saya dalam pendidikan guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Purwokerto. Diseminasi kali ini yaitu diseminasi tentang budaya positif untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila di SDN 1 Grefet. Alhamdulillah, semoga nanti sampai akhir kegiatan dapat berjalan dengan lancar. Yaitu kegiatan ini kita laksanakan bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda. Hari Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 2023. Itu peringatan yang ke 95 tahun Bapak Ibu. Alhamdulillah, momen yang sangat langka, momen yang sangat baik. Insya Allah dengan semangat berjuang, dengan semangat Sumpah Pemuda, kita manfaatkan kali ini dengan kegiatan hari ini. Bapak Ibu, untuk selanjutnya tentang budaya positif. Intinya budaya positif belakang wujud.
Halo, oh iya, sudah. Salah. Ya. Sekarang latar belakangnya, latar belakang budaya positif itu adalah untuk murid mematuhi peraturan karena takut dihukum. Apabila murid mendapatkan hukuman, maka itu akan mempermalukan dirinya sendiri, ya, dan mengiyakan rasa sakit. Selain itu juga kepatuhannya hanya dalam jangka pendek. Itu latar belakangnya, ya, latar belakang kegiatan ini. Terus kemudian tujuannya budaya positif ini untuk apa? Yaitu membantu murid untuk melaksanakan kedisiplinan atas dasar kesadaran dan tanggung jawab pribadi. Yang kedua yaitu tujuannya yaitu membangun hubungan positif antara guru dan murid dalam kedisiplinan di sekolah. Yang selanjutnya yaitu terwujudnya budi pekerti dan karakter yang baik. Itu tujuannya. Sekarang tolak ukurnya. Tolak ukurnya itu apa? Yaitu untuk terbentuknya keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas nanti apa? Nanti kita jelaskan nanti, ya, melalui kegiatan kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas nanti juga apa? Nanti juga dijelaskan di belakang, ya. Terus kemudian tolak ukur yang kedua yaitu siswa mampu menerapkan keyakinan kelas yang telah disusun. Seperti itu. Nah, lini masa tindakannya ini kami kerjakan itu, ya, pertama kemarin kita sudah konsultasi menghadap kepala sekolah, kemudian menyampaikan pentingnya budaya positif di sekolah, kemudian meminta izin, ya, bersama Bapak Ibu guru untuk melakukan diseminasi, ya, seperti hari ini tadi, ya. Kemudian melaksanakan diseminasinya hari ini adalah bertepatan dengan pelaksanaan diseminasi dengan rekan guru terkait budaya positif ini. Seperti itu, ya. Dan nanti di masa tindakan setelah ini nanti saya akan melaksanakan dengan koordinasi guru dan wali kelas terkait penyusunan keyakinan kelas di kelas masing-masing. Ya, terus untuk selanjutnya yaitu nanti memantau, kemudian merefleksi dan mengevaluasi kegiatan kelas yang telah dibuat nanti, seperti itu. Nah, dalam hal ini dukungan yang kami butuhkan yaitu yang pertama jelas kepala sekolah dan juga rekan guru satu sekolahannya, kemudian juga siswa-siswi itu juga sangat bergantung kepada mereka. Terus kemudian satpras, ya, satpras yang mendukung budaya positif itu nanti terlaksana, ya. Selanjutnya, ya, di sini saya akan menyebarkan pemahaman penerapan budaya positif, ya. Di sini nanti akan menjelaskan terkait perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Di awal ini pasti dalam benak Bapak Ibu pasti apa toh ini, gitu ya, apa toh ini maksudnya perubahan paradigma. Nanti akan saya jelaskan satu persatu, gitu, ya. Yang pertama itu perubahan paradigma belajar. Ya. Sekarang saya tanya, apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman itu juga meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi anak. Pertanyaan yang pertama, kira-kira setuju tidak dengan pertanyaan pertama? Ini pretest ini. Ini masuk pretest ini. Tidak. Ada yang setuju, ada yang tidak. Untuk pertanyaan kedua, pemberian hukuman, ya, itu dapat meningkatkan disiplin atau tidak kira-kira? Insya Allah bisa. Ada yang menjawab tidak bisa, mungkin ya nanti kita buka message kita, apa benar, gitu, ya. Memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi anak. Misalkan anak mendapatkan apa namanya juara, terus kemudian kita memberikan penghargaan kepada mereka. Misalkan nanti kalau juara, misalnya guru-guru berikan alat tulis lengkap, gitu. Nah, itu apakah dapat meningkatkan motivasi anak? Bisa, ya, itu untuk pretest, ya. Nah, sekarang perubahan paradigma itu, ya. Sekarang masuk ke permainan.
Bayangkan ya, bukan bayangkan, ini coba Bapak Ibu laksanakan ya. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Ya, Anda adalah A. Ini bayangkan adalah A. Tugas Anda adalah menetapkan salah satu tangan Anda. Silakan ditetapkan tangan Anda. Nah, coba bayangkan bahwa Anda itu dalam kepala tangan itu menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepala tangan ini. Kita bayangkan aja. Terus kemudian Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga. Karena Anda merasa bahwa begitu pentingnya, ya, begitu pentingnya ada hal yang untuk kehidupan Anda. Nah, sedangkan tugas B, rekan Anda ya, rekan Anda yang sebelah, misalkan Anda bayangkan ada sebelah itu ada rekan Anda. Nah, mencoba dengan segala cara itu mereka untuk membuka kepala Anda. Terus mau diungkek ya, diungkek, dibuka atau digelitikin, itu cara mereka untuk menggoda dan agar bersedia atau mempengaruhi kepala tangan kalian itu. Betul ya? Nah, setelah Anda bayangkan itu, apa yang terjadi? Gitu ya. Apakah Anda atau B itu membuka kepala tangan Anda? Nah, misalkan iya, saya membuka. Kenapa alasannya? Seperti itu. Kira-kira apa? Dan jika misalkan saya tetap bersikukuh, saya tidak tergoda dengan politikan atau mungkin godaan atau mungkin tarikan atau seperti tadi, saya tetap bersikukuh. Seperti itu ya. Yang kedua, nah itu adalah yang pertama. Yang kedua, yang pertama itu kali pandangan tetap bersikukuh. Yang kedua itu pandangan tidak bersikukuh, gitu ya. Nah, dalam kegiatan ini itu sesungguhnya siapa toh yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Apakah A atau B, diri sendiri atau rekan? B, diri sendiri. Ya, itu kan alasannya. Karena kalau mungkin Anda memegang kontrol karena B, karena pengaruh B tadi, gitu ya. Ada yang sendiri A, seperti itu. Ya, itu hanya gambaran ya, maksudnya itu. Nah, perubahan paradigma itu namanya teori kontrol. Itu yang pertama, ilusi guru itu mengontrol murid. Itu ilusi ya. Jadi guru itu adalah mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Seperti tadi misalkan pemberian hadiah itu semuanya bermanfaat. Apakah benar? Gitu ya. Padahal kita tahu bahwa pemberian mungkin dari sisi ada anak yang karena gak dikasih pancingan untuk didapatkan hadiah, aku gitu. Saya nggak mau berusaha, saya biarin, nggak jadi jualan, biarin gitu. Jadi dia itu termotivasi karena adanya pancingan itu. Kalau tidak ada pancingan pemberian hadiah, dia akhirnya tidak berangkat. Ada yang seperti itu. Yang ketiga itu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi misalkan ada siswa bersalah, terus kemudian kita itu menganggap meyakinkan bahwa mereka itu salah seperti itu. Jadi seakan-akan murid itu merasa bersalah. Nah, itu akan menguatkan karakter siswa. Apakah benar seperti itu? Itu ilusi ya. Nah, yang selanjutnya bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Apakah benar? Nah, ya, ilusi itu ya. Nah, sekarang Pak belajar dalam paradigma baru. Nah, stimulus respon menjadi pendekatan teori kontrol ya. Ini dari Stephen R. Covey mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangkanya dulu. Ya, kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek tertentu tentang realitas. Itu dari kontrol yang ditetapkan oleh atau yang ditetapkan oleh Stephen R. Covey. Sekarang kita belajar dengan paradigma baru yang diferensiasi. Yaitu apa?
Pembelajaran dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran terdiferensiasi sehingga siswa belajar sesuai dengan kebutuhan fase perkembangannya. Demi apa? Demi mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kita tahu bahwa profil pelajar Pancasila itu ada apa saja? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terus kemudian apa? Mandiri, gotong royong, kreatif, ya kan? Berkebinekaan global, itu ya. Nalar kritis yang terakhir ya. Nah sekarang perubahan paradigma, stimulus respon lawan teori kontrol. Kalau tadi kan teori perubahan, sekarang stimulus responnya lawan teori kontrol. Ya, penjelasannya itu untuk membangun budaya positif, itu sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif juga, yang aman, yang nyaman, agar murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, dengan bebas, ya, bebas dalam arti bukan liar, tapi bebas yang terarah. Kemudian yang mandiri dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah apa? Bentuk positif atau maksudnya apa? Bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah kita. Ya, lazimnya disiplin ini disebut dengan teori kontrol, ya lazimnya kalau disiplin itu. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Paparan Dr. William Besser dalam kontrol teori untuk meluruskan beberapa miskonsepsi tentang kontrol. Itu, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita itu tidak dapat memaksakan murid Bapak Ibu, ya, untuk berbuat sesuatu. Jika murid itu memilih untuk tidak melakukannya, ya kita tidak bisa memaksa. Seperti itu, ya. Walaupun namanya itu kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut, ya. Hal ini karena apa? Karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru itu menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku yang memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Nah, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat, ya kan? Nah, penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol, ya. Bujukan, ya, memberi penguatan itu adalah bentuk-bentuk kontrol. Nah, segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu itu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu, memungkinkan murid tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan itu. Gitu. Bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung, ya. Mereka tidak bebas, tergantung dengan perintah dari guru, tidak terbentuk dari dirinya sendiri, gitu. Terus selanjutnya ilusi bahwa kritik itu akan membuat orang itu merasa bersalah, itu nantinya akan mengangkat karakter mereka, betulkah? Nah, padahal menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Identitas gagal itu gimana? Ya, jadi sebenarnya kritik yang memberikan menggunakan kritikan atau menyalahkan siswa itu termasuk kita itu malah menggiring siswa itu ke produk gagal, gitu ya. Mereka belajar untuk merasa saya bersalah, saya itu ternyata buruk, gitu ya. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif, jadi mindset mereka itu negatif. Akhirnya kita tidak terasa menuntut mereka pada produk gagal. Nah, untuk selanjutnya sekarang, ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa itu percaya bahwa mereka itu memiliki tanggung jawab. Karena memiliki tanggung jawab itu, akhirnya mereka melakukan seakan-akan siswa itu harus patuh. Siswa itu harus patuh. Akhirnya memaksa. Itu tanpa terasanya. Kemudian bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Nah, menurut Stephen R. Covey, ya, ada prinsip central leadership.
dikutip ya, tahun 1991 itu mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan tadi ya di depan itu, ubah sikap dan perilaku Anda. Ya, jadi kita kalau membuat perubahan itu harus dari diri sendiri dulu, ya sikapnya dirubah dulu. Namun bila kita ingin memperbaiki cara yang utama kita, maka kita perlu mengubah kerangkanya dulu. Gitu. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia sekitar, gitu ya. Nah, ini perbedaannya Bapak Ibu. Tadi kan stimulus respon dan teori kontrol. Nih, stimulus respon dan teori kontrol. Kalau stimulus respon itu apa? Realitas ya. Realitas atau kebutuhannya itu ya kita itu sama. Gitu. Nah, kalau teori kontrol, kita menggunakan teori kontrol itu realitas atau kebutuhannya masing-masing siswa itu berbeda. Itu pandangan dari dua hal ini. Perbedaannya. Yang kedua, semua orang itu memiliki hal yang sama. Jadi antara murid satu dengan murid yang lain, antara pribadi satu dengan pribadi yang lain itu disamaratakan. Kalau bahasa Jawanya apa Bapak? Dikebiaukan. Itu. Nah, kalau dari kontrol itu membedakan ya, memanusiakan manusia. Ya. Kemudian perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, kalau dari kontrolnya itu semua perilaku itu pasti memiliki tujuan. Nah, itu. Jadi bedanya stimulus respon kalau stimulus respon itu seakan-akan negatifnya yang dikeluarkan, yang dibangun. Kalau dari kontrol itu semua perilaku itu pasti memiliki tujuan. Misalkan anak itu sedang mencoret-coret bangku. Nah, pasti ada alasannya kenapa. Nah, seperti itu. Pasti ada alasannya, walaupun alasannya nggak itu, nanti alasan itulah yang kita akan pecahkan masalahnya, gitu loh ya. Terus kemudian stimulus respon yang selanjutnya, orang lain tuh bisa mengontrol saya, gitu ya. Tapi kalau teori kontrol, apa? Seperti tadi lo genggaman tangan tadi, nah, itu hanya saya sendiri yang bisa merubahnya, gitu. Bedanya stimulus respon itu, yang stimulus respon dan teori kontrol. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kalau teori kontrol itu kolaborasi dan konsensus itu menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Jadi nanti akan timbul ide-ide baru atau gagasan-gagasan baru. Nah, selanjutnya stimulus respon itu model berpikir menang atau kalah. Jadi dalam model berpikirnya itu sudah dimention itu menang atau kalah. Kalau di teori kontrol itu berpikir apa? Menang dan menang, gitu ya. Tidak ada menang kalah. Semua pokoknya positif mindset, gitu ya. Untuk selanjutnya konsep disiplin positif dan motivasi. Kalau tadi kan kita tentang stimulus respon, nah sekarang kita tentang disiplin. Kita sering mendengar kata disiplin itu ya. Nah, apa yang kebanyakan dengan Anda? Kebanyakan orang pasti akan menghubungkan kata disiplin dengan apa? Disiplin itu pasti tata tertib, peraturan, patuh, seperti itu ya. Ya, juga sering disiplin itu juga sering dihubungkan dengan apa? Iya, hubungan. Padahal itu sesungguhnya dari beberapa hal tadi ada perbedaan antara hukuman. Jadi Bapak Ibu ya, kebanyakan orang itu akan menghubungkan kata disiplin itu dengan apa? Tata tertib, ya, peraturan, patuh, tertib, seperti itu ya. Monggo Bu. Nah, selain itu kata disiplin itu juga sering dihubungkan dengan apa? Hukuman. Padahal hal itu adalah hal yang berbeda. Nah, nanti kita bahas. Nah, karena belajar tentang disiplin positif itu tidak harus dengan memberikan hukuman. Ya. Kita tadi kan membentuk atau membudayakan disiplin positif. Itu ada pemberian hukuman tadi. Apa setuju atau enggaknya. Nah, itu kalau kita di teori kontrol itu apa? Hukuman itu adalah alternatif paling akhir Bapak Ibu, paling akhir, atau bahkan kalau bisa itu ditiadakan ya, karena apa? Itu tadi akan membentuk apa? Identitas gagal itu tadi ya. Sekarang disiplin positif ya. Terkait disiplin ya, Ki Hajar Birantoro itu menyatakan bahwa
di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya pun disiplin itu bersifat self disiplin atau disiplin diri sendiri ya. Kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jika kita tidak cukup melakukan self disiplin atau disiplin diri, ya wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita, gitu ya. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ya. Sekarang disiplin positif dalam keseharian. Nah, disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan kepatuhan. Kita itu cenderung menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan. Ya. Biasanya seperti itu ya. Kalau disiplin berarti ketidaknyamanan seperti itu ya. Makanya membuat kita mendengar kata disiplin aja kita sudah mindset kita harus berjalan taat, harus rajin lah seperti itu ya. Pasti langsung tersetting dalam mindset kita seketika seperti itu. Nah, disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran, kesadaran yang memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa ancaman, tanpa sogokan, tanpa pancingan hadiah seperti itu tadi, gitu ya. Itu adalah disiplin positif. Nah, sebagai pendidik itu tujuan kita yaitu apa? Membantu ya, kita menuntun murid ya untuk memiliki disiplin diri. Jadi disiplin itu nanti akan tertanam pada diri murid. Itu tugas kita sebagai guru ya. Sehingga murid tersebut akan berperilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Nah, intrinsik, motivasi intrinsik dan ekstrinsik itu apa? Bentar, nanti saya jelaskan ya. Kita ulangi ya, peran kita sebagai guru dalam menciptakan budaya positif di sekolah itu apa? Yang pertama apa? Seorang guru itu harus baik, harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan ya. Seorang guru yang baik itu harus memiliki kemampuan untuk mewujudkan budaya positif di sekolah itu. Nah, budaya positif itu dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia yang berkaitan dengan hukuman, penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan kelas, dan penerapan segitiga restitusi. Nah, apa ya? Apa tuh yang saya sebutkan itu tadi barusan apa ya? Pasti di benak Bapak Ibu belum tahu ya. Maksudnya tadi kan disiplin positif, kemudian memahami motivasi perilaku manusia itu apa tahu? Ya, hukuman dan penghargaan itu apa tahu? Let's go, kita masuk ya. Budaya positif. Budaya positif adalah cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, disiplin positif itu lebih mengarah pada disiplin diri. Ya, disiplin diri bahwa yang dapat mengontrol diri untuk melakukan tindakan-tindakan. Selain itu, disiplin positif itu juga dapat membuat murid itu memahami, menyadari berdasarkan motivasi internal, motivasi dalam diri, bukan paksaan, pujian atau hukuman. Sekarang kita lanjut. Tadi kita sudah mengetahui tentang budaya positif ya. Budaya positif, sekarang kita motivasi perilaku manusia. Nah, tadi penghargaan, hukuman. Motivasi perilaku manusia itu guru harus memahami motivasi perilaku manusia. Saat guru memahami, ya, maka guru dapat memilah. Ya. Kalau sudah memahami, pasti nanti dapat memilah motivasi perilaku yang ada pada murid tersebut. Nah, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, dan juga restitusi. Kita jelaskan di sini hukuman dan konsekuensi. Adakah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi? Hukuman itu apa toh? Konsekuensi itu apa toh? Dalam menjalankan peraturan atau keyakinan kelas,
bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya itu sesuatu yang harus menjadi. Untuk itu kita perlu meninjau ulang Bapak Ibu, meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas sekolah kita yang berlaku saat ini. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya itu berbentuk apa? Hukuman atau konsekuensi. Nah, hukuman dan konsekuensi. Kalau konsekuensi itu merupakan akibat langsung dari suatu perbuatan yang dilakukan. Ya. Konsekuensi merupakan akibat langsung dari suatu perbuatan yang dilakukan. Kalau hukuman itu adalah sesuatu yang dijatuhkan kepada pelaku melalui prosedur keadilan. Itu perbedaannya. Nah, kalau restitusi itu adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu restitusi. Jadi ada perbedaan, ada legal, hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, restitusi itu membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan Bapak Ibu, lebih terarah. Nah, disiplin positif yang memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Jadi dari ketiga tersebut, sekarang saya contohkan. Ini termasuk hukuman apa konsekuensi ya, gitu. Yang pertama, kita main ya, tebak-tebakan. Silakan menjawab. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi Bapak? Hukuman, kita simpan ya. Kita simpan. Yang pertama hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan sekolah basket 2 kali karena terlambat hadir. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya, dicatat ya. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Ya. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu. Konsekuensi apa hukuman? Dengan kaki satu itu karena tidak bisa menjawab pertanyaan dari guru, jadi guru memerintahkan siswa untuk berdiri dengan satu kaki. Itu masuk konsekuensi atau hukuman? Ya, hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam. Jadi salah sepatu dalam siswa kita, terus kita memberikan menyuruh dia untuk bertelanjang kaki seharian atau siang. Konsekuensi, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Nah, jawabannya ini. Darah. Mana yang salah? Mana? Iya. Ya, ini ya. Yang pertama, ya. Jadi intinya seperti ini. Kalau tadi hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu biasanya mengarah ke enak ya, sulit-sulit mudah ini ya. Jadi kalau hukuman itu benar bertindaknya secara langsung. Misalkan ada siswa melihat siswa loncat pagar ulang, nah itu kita menindak dari itu terus kamu itu lari saya terus langsung itu seketika. Kalau konsekuensi itu biasanya dilewati dengan melalui peraturan yang sudah tertulis atau disepakati bersama. Misalkan kesepakatan di sekolah, misalkan di situ tertera sudah tata tertib bahwa terlambat ke sekolah ya, misalkan sekolah itu memberlakukan atau keyakinannya tata tertibnya di sekolah itu tercatat dan sudah dijelaskan ke mereka sejak awal ya, bahwa jika datang terlambat harus mencatat sekali misalkan begitu. Kalau konsekuensi itu biasanya sudah ada tertulisnya gitu. Dan siswa melanggar, konsekuensinya berarti ya Pak, yang melakukan sesuai dengan apa yang tertulis itu gitu. Misalkan ada lagi membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Di situ kesepakatannya kan misalkan dilarang merusak lingkungan sekolah gitu ya. Jika
jika merusak lingkungan sekolah maka akan apa? Mengembalikan ke tempat asal seperti itu. Nah, konsekuensinya ini tadi apa? Anak itu mencari di atas meja tulis. Nah, konsekuensinya apa? Sesuai peraturan berarti apa? Harus membersihkan seperti itu. Jadi mengembalikan ke tempat semula itu bedanya. Kalau hukuman biasanya, kamu kenapa terlambat? Duduk, kamu salah duduk. Apa namanya duduk? Ya, bukan duduk. Berdiri di depan kelas dengan satu kaki. Itu termasuk hukuman. Jadi spontanitas dan mengarah ke hal yang apa ya, kurang etis atau kurang seperti itu ya. Nah, kalau tadi sudah, sekarang motivasi perilaku manusia. Ya tadi kan siswa itu untuk melakukan sesuatu pasti ada motivasinya. Nah, motivasi itu yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalkan siswa melakukan, aku pakai seragam sekolah aja. Aku melakukan seragam sekolah yang lengkap agar tidak dihukum. Nah, itu adalah macam motivasi perilaku dunia yang pertama. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Misalkan ini tadi ada murid kita kalau nggak salah kemarin si Nara itu kan ya, itu ya. Nanya. Nah, dia akan melakukan lomba siaga apa ya? Itu dia terima hadiah karena apa? Dia setiap kali sama orang tuanya, kamu kalau juara kelas nanti bu kasih hadiah nanti. Nah, ternyata sebelum lomba itu si anak itu malah nodong dulu hadiahnya. Kalau tidak disebutkan hadiah, anak itu ternyata ogah-ogahan untuk melakukan latihan gitu loh. Nah, itu adalah termasuk macam motivasi perilaku yang kedua. Yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Nah, ini yang ketiga ini. Jadi mereka itu apa? Tertanam nilainya itu. Ya, nilai itu tertanam dalam diri mereka bahwa saya itu memakai helm misalnya untuk jadi bukan karena biar tidak ditilang. Padahal itu kan untuk keselamatan kita helm itu. Ya, kalau terjadi kecelakaan nanti juga untuk seperti itu. Jadi dari ketiganya itu sudah saya sebutkan contohnya masing-masing ya. Nah, sekarang dari ketiga itu Bapak Ibu, yang pertama tadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yang kedua itu dengan imbalan atau penghargaan. Nah, itu dua macam itu adalah termasuk dari motivasi eksternal atau motivasi dari luar diri murid itu, gitu ya. Ya, jadi dari saya memakai helm karena agar tidak ditilang seperti itu. Itu masuk motivasi eksternal, bukan timbul dari diri sendiri. Nah, maka dari itu kalau siswa itu masih termotivasi dari eksternal, itu tugas kita sebagai guru yaitu berupaya untuk menumbuhkan motivasi internal yang ada pada murid kita tersebut agar dapat memunculkan nilai pribadi yang menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Nah, ini ya, jadi tugas guru itu adalah menanamkan nilai pada diri sendiri. Nah, sekarang selanjutnya yaitu posisi kontrol pada guru. Kita sebagai guru itu juga harus ada posisi kontrolnya Bapak Ibu. Nah, menurut Dian Goosen dalam bukunya Restructuring School Discipline 1998 mengungkapkan bahwa guru itu perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka. Ya. Apakah telah efektif? Apakah sudah berpusat pada peserta didik? Apakah sudah memerdekakan murid? Bagaimana dan mengapa itu harus ditelaah dulu, ya. Nah, berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Glasser, itu Glasser berkesimpulan ada lima posisi kontrol yang ditetapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol
Nah, 5 posisi kontrol guru itu apa? Yang pertama yaitu sebagai penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, pemantau, dan manajer. Ini 5 posisi kontrol. Ya, Bapak Ibu, untuk selanjutnya kita akan menyimak beberapa video ya untuk menebalkan pemahaman kita. Bapak Ibu, tadi ada video tadi menjelaskan bahwa tadi termasuk apa? Teori kontrol kita, ya. Teori kontrol kita sebagai guru yaitu kembali lagi ya. Tadi ada sekilas kita 5 posisi kontrol kita sebagai guru ya. Yang pertama yaitu sebagai penghukum, yang kedua itu pembuat rasa bersalah, yang ketiga itu teman, yang keempat pemantau, dan kelima manajer. Ya, ini nanti kita akan tampilkan satu persatu dari contoh kelimanya, gitu ya. Kalau dari video yang pertama tadi itu berarti sekilas itu termasuk apa Bapak Ibu? Iya, waduh pinter kabeh. itu yang pertama yang tadi ya, itu yang termasuk hukuman Bapak Ibu. Ya, termasuk hukuman itu tadi. Nah, jadi indikatornya kita sebagai penghukum ya, sebagai penghukum itu indikatornya itu biasanya apa? Bicaranya itu dengan keras ya, nunjuk-nunjuk, kemudian mungkin ya dengan amarah, berkaca pinggang, membentak ya, terlihat galak seperti itu ya, sangat emosional. Terus kemudian hukuman fisik maupun verbal ya, hukuman fisik maupun dengan perkataan itu akan diberikan kepada murid tersebut. Itu indikatornya biasanya. Dan juga itu nantinya akan mengakibatkan murid tersebut menjadi apa Bapak Ibu? Iya, dendam. Mungkin bisa marah dalam dirinya, berkecamuk dalam dirinya, siswa itu tadi. Terus kemudian juga akan mengakibatkan murid itu tidak suka atau berdampak negatif yang lain, seperti itu ya. Itu. Nah, sekarang saya akan menampilkan video yang kedua. Gusti Naren, kamu suka ikut ke bapak kepala sekolah?
dari video yang kedua tadi, Bapak Ibu. Itu termasuk posisi kontrol yang mana? Menghukum, membuat rasa bersalah, teman? Membuat rasa bersalah. Iya, betul. Ya, itu adalah pembuat rasa bersalah. Nah, bicaranya, indikatornya itu biasanya seperti ini. Apa namanya? Lembut, tenang, tapi seakan kadang itu agak lebay. Seperti itu ya. Tapi lembut, tenang, tapi pada dasarnya apa? Kata-katanya itu apa? Menyalahkan murid tersebut, gitu ya. Terus kemudian guru juga akan mengatakan pernyataan bahwa apa ya? Karena kesalahan siswa itu, nah, ibu juga kena imbasnya seperti itu. Jadi membuat murid itu merasa bersalah. Terus kemudian akibat itu akan merasa bersalah, rendah diri, dan apa? Menarik diri dari lingkungan. Ya, karena apa ya tadi mungkin ada merasa bersalah atau minder dan sebagainya. Itu ya, itu posisi kontrol yang kedua. Sekarang saya tampilkan lagi untuk video yang ketiga. Wah, siapa ini nak? Selamat pagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lagi kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Jangan terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada tes saja. Besok. Nah, kira-kira dari video yang ketiga tadi, masuk yang mana Bapak Ibu posisi kontrolnya? Teman. Iya, teman. Sebagai teman, best friend, gitu ya. Bestie. Bahasa gaul bestie. Ya. Indikatornya posisi sebagai teman, posisi kontrol sebagai teman itu biasanya gurunya berbicara dengan ramah, ya. Terus kemudian ada senda guraunya untuk apa? Ya, biar hangat suasana, ya, biar terasa dekat soulmate-nya itu. Terus kemudian tercipta hubungan yang akrab, namun menyebabkan murid tergantung pada satu orang. Ketergantungannya apa? Menjadi apa? Tidak mandiri, tidak bisa berpikir untuk dirinya sendiri. Karena merasa apa? Saya kan punya best friend, bu guru kan best friend saya, seperti itu. Jadi mereka tidak tertanam dalam diri mereka sendiri, seperti itu. Nah, sekarang saya tampilkan lagi untuk video yang selanjutnya. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Dari video tadi, posisi kontrolnya yaitu apa? Sebagai apa? Pemantau, ya. Posisi berikutnya sebagai pemantau. Dalam hal ini biasanya sebagai pemantau itu guru biasanya suaranya ya datar, tidak marah, tidak melebih-lebihkan apa seperti soulmate tadi, tidak emosional, juga tidak bersenda gurau, tetapi mengarahkan murid pada peraturan dan konsekuensi yang berlaku di sekolah tersebut, gitu.
Nah, guru di sini harus selalu memantau. Tadi kan konsekuensinya harus apa? Karena melanggar itu tadi. Nah, itu guru itu sebagai pemantau. Nah, akibatnya itu murid atau dampaknya itu murid mematuhi peraturan karena apa? Menghindari itu tadi, menghindari konsekuensi atau apa hukuman yang berlaku itu tadi, dan ingin mendapatkan apa? Reward atau penghargaan. Jadi yang keempat ini juga, video yang keempat ini tidak berdasarkan atas kesadaran diri sendiri, seperti itu ya. Ya, tadi 1, 2, 3, 4 posisi kontrol sudah dibahas. Sekarang saya akan pertunjukan ya video satu lagi. Ini adalah contoh dari apa, monggo silakan nanti di sini. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain menghina, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Dari video yang kelima itu termasuk posisi kontrol yang mana, Bapak Ibu? Kira-kira yaitu di situ posisi yang kelima, manajer. Dalam hal ini indikatornya itu biasanya guru itu bersuara netral, tidak marah, tidak ada gurauan, dan juga tidak ada candaan, seperti itu ya. Kemudian tidak bernada tinggi, tidak emosional, juga tidak terlalu ramah, tidak dilebay-lebaykan pada ramahnya itu ya. Terus kemudian guru dengan tulus mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna, yang akan membuka pikiran. Nah, ini yang hal yang terpenting itu ini, yang membuka pikiran murid, sehingga itu nanti apa? Akan membimbing murid untuk memecahkan masalah tersebut. Akibatnya murid juga menjadi lebih mandiri, bertanggung jawab terutama, dan akan memecahkan masalahnya sendiri. Jadi kita tahu ya, kita bisa menarik kesimpulan bahwa untuk menumbuhkan budaya positif di kelas itu atau budaya positif di kelas maupun di sekolah ya, itu posisi guru itu sangat sentral, Bapak Ibu ya. Untuk itu guru harus menempatkan dirinya pada posisi yang tepat, yaitu posisi yang paling baik. Berarti posisi yang mana, Bapak Ibu? Manajer ya. Kita belajar nanti membentuk posisi kontrol kita, diri kita sebagai manajer ya, khususnya saat menghadapi murid bersalah di kelas ya. Posisi manajer adalah posisi yang paling ideal. Nah, disitulah kita nanti akan belajar bersama-sama menerapkan hal tersebut. Itu adalah tentang posisi kontrol.
Untuk selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Apa nih? Baiklah Bapak Ibu, untuk selanjutnya kita akan bahas tentang keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Dalam hal ini kita tahu ya tadi ya, guru itu mempunyai peran mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah ataupun keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas itu apa sih? Gitu ya. Keyakinan sekolah atau kelas itu yaitu berupa pernyataan-pernyataan yang universal, yang mudah diingat dan dipahami, dan selanjutnya adalah apa? Harus diterapkan, ya, harus dilaksanakan pada lingkungan sekolah atau lingkungan kelas tersebut. Nah, itu tentang keyakinan kelas. Jadi biasanya itu katanya lebih mudah diingat, harus lebih mudah diingat agar siswa juga paham dan melaksanakannya. Untuk selanjutnya yaitu segitiga restitusi. Nah, ini segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Apa yang dimaksud dengan segitiga restitusi? Ya, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, ini kondisinya murid itu diperbaiki atas kesalahan-kesalahan yang mereka perbuat, sehingga mereka itu bisa kembali kepada kelompok mereka, ya, dengan karakter baik, karakter positif yang lebih kuat. Ya, itu menurut Goosen 2004. Restitusi itu membantu murid itu menjadi lebih memiliki tujuan, lebih terarah, ya, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Nah, ini itu ya, itu berarti tentang pengertian restitusi. Nah, restitusi itu sendiri itu meliputi 3 tahap, Bapak Ibu. Ya, 3 tahap restitusi: menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Apa sih masing-masing itu? Nah, sekali lagi di sini dijelaskan, tadi kita sudah membahas ya bahwa guru itu sangat berperan, ya, sangat berperan, terutama apa? Peran yang sangat ideal tadi apa? Peran manajer. Nah, dengan peran manajer itu kita bisa menggunakan istilah atau namanya segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, langkahnya bagaimana? Ada 3 itu tadi. Nah, tujuannya apa? Tujuannya tetap menghasilkan murid yang mandiri tadi, yang mandiri, yang bertanggung jawab, yang memiliki nilai yang tertanam dalam diri mereka. Seperti itu. Nah, yang pertama, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu bertujuan untuk mengubah identitas siswa, ya, dari orang yang gagal, ya, karena membuat kesalahan tadi, ya, menjadi orang yang sukses. Proses menstabilkan identitas ini akan membuat murid itu lebih kooperatif, reflektif, ya, reflektif kepada dirinya sendiri atau kesalahannya sendiri, kemudian lebih tenang lagi pada saat dia sudah kembali ke kelompoknya, ya, kembali ke kehidupan dia, ya. Jadi suasana hatinya itu juga kembali tenang, nyaman, ya, tidak ada rasa bersalah dan sebagainya. Di mana proses belajar dan penyelesaian masalah itu bisa dilakukan. Itu yang tahap pertama. Tahap yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Berarti kita memvalidkan kesalahannya apa, seperti itu ya intinya. Jadi setiap tindakan itu dilakukan dengan suatu tujuan. Pasti mereka itu pasti memiliki tujuan. Melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan itu pasti semua orang itu memiliki alasan. Nah, alasan itulah yang kita korek, ya, yang kita mintai penjelasannya, ya. Nah, tujuannya itu apa? Yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar. Pada sisi validasi ini, tindakan yang salah, validasi tindakan yang salah itu guru dapat memahami kebutuhan dasarnya.
Ya, kebutuhan apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara yang paling efektif untuk menemukan atau untuk memenuhi kebutuhan tersebut, sehingga guru itu dapat membantu murid mengatasi permasalahan yang mereka perbuat itu tadi gitu. Nah, yang terakhir adalah stepnya yaitu menanyakan keyakinan. Pada tahap ini, Bapak Ibu ya, itu anak akan dihubungkan dengan nilai-nilai yang mereka percayai, mereka yakini, ya. Dan mereka akan berpindah menjadi orang-orang yang mereka inginkan. Di sini ada peran guru yaitu menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati sebelumnya, seperti itu. Jadi ada 3 tahap restitusi. Berikut ini nanti saya akan tampilkan ya satu contoh kasus yaitu yang terjadi pada siswa saya kelas 4 yang bernama Hafid, di mana Hafid itu kedapatan mencontek atau menyontek jawaban dari buku pada saat ulangan harian. Nah, itu nanti kita akan menyelesaikan masalah dengan cara segitiga restitusi, gitu ya. Dari tampilan video, silahkan Bapak Ibu simak.
Ya, tadi ya, berdasarkan video tadi ya, terdapat 3 step ya, 3 step atau 3 langkah yang kita laksanakan saat kita melaksanakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Yang pertama tadi apa? Menstabilkan identitas, itu paling awal. Ya, biasanya itu ibu guru biasanya seperti ini. Tapi semua orang itu melakukan kesalahan, tapi nah seperti itu biasanya ya. Jadi menstabilkan dulu kondisinya, identitasnya anak itu, jadi distabilkan dulu. Terus kemudian biasanya juga ibu guru itu biasanya kamu itu bukan satu-satunya yang melakukan kesalahan. Gurunya juga pernah melakukan kesalahan, tapi setelah melakukan kesalahan akan berusaha memperbaiki seperti itu. Ya, jadi kita di awal ini menetapkan dulu, menstabilkan identitas dari masalah, gitu ya. Nah, kemudian untuk yang kedua, langkah yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Ini biasanya kalau tadi murid sudah mengakui kan kesalahannya apa, sudah tahu apa yang dia langgar, itu posisi guru biasanya menanyakan misalkan, Hafid, tadi di video tadi sudah dijelaskan ya, Hafid tentunya kamu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah tadi Hafid kan menjelaskan bahwa apa? Karena dia tidak belajar, seperti itu alasannya. Kenapa kamu tidak belajar? Karena menonton TV seperti itu. Nah selain itu juga ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Nah itu siswa dipancing, tugas guru memancing. Dia dengan belajar bu, terus dengan apa lagi? Hafid coba dipikir gitu. Dengan mengurangi nonton TV seperti itu. Nah itu adalah membangun diri siswa. Itu adalah step yang kedua. Untuk selanjutnya yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Nah keyakinan berarti tadi di video tadi dijelaskan Hafid. Tahukah Hafid itu perbuatan dari Hafid itu melanggar keyakinan kelas yang sudah kita sepakati loh apa gitu. Terus Hafidnya mencoba mengingat disiplin bu, ya betul, apalagi mandiri, terus apalagi tanggung jawab seperti itu. Jadi dia karena itu dipancing untuk keyakinan kelas yang dia langgar itu apa. Gitu. Terus biasanya kamu ingin menjadi seorang seperti apa, dan itu langkah selanjutnya ya. Setelah ini kalau tahu seperti itu berarti Hafid mau apa? Oh saya akan belajar lebih giat bu, saya akan berjanji tidak akan melanggar kaki. Nah itu adalah, nah dari situlah ya step yang ketiga ini pastikan bahwa guru memastikan bahwa siswa itu sudah apa? Tentangan keyakinan yang ada pada diri sendiri seperti itu ya. Nah setelah itu setelah melaksanakan segitiga restitusi itu nanti anak akan kembali normalnya, akan kembali misalkan dia kembali ke kelas juga dia jangan minder atau takut atau bagaimana atau merasa bersalah seperti itu tidak. Ya dia jangan fine aja. Nah membangunkan apa? Oh ya keyakinan kelasku seperti ini, seperti itu. Ya inilah yang baik diterapkan untuk penyelesaian masalah untuk daerah yang terjadi dalam SD kita seperti itu. Nah untuk selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu kita menghubungkan konsep tersebut ya dengan disiplin positif yang berdasarkan pada teori kontrol, di mana dinyatakan bahwa ada suatu tujuan di balik sebuah perilaku manusia. Kita juga percaya bahwa murid itu pasti memiliki tujuan. Walaupun mereka melakukan kesalahan, tapi mereka pasti memiliki tujuan, gitu ya. Nah, tujuannya apa?
ya untuk melakukan salah satunya itu untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka gitu ya. Nah sekarang kita akan bahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia yang ada pada diri manusia. Itu ada 5. Yang pertama itu kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival ya. Untuk yang kedua cinta dan kasih sayang atau love and belonging. Yang ketiga itu kebebasan atau freedom. Yang keempat kesenangan atau fun. Yang kelima yaitu kekuatan atau power. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama itu bertahan hidup atau survival. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Namanya survival ya, bertahan hidup berarti untuk bertahan dia hidup. Contohnya kesehatan, makan, ya sandang pangan itu. Nah, kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Jadi dia masyarakat untuk bertahan hidup. Kalau komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan itu kebutuhan hidup. Kalau yang psikologis, ya psikologisnya itu kebutuhan hidup saya itu hidup juga butuh rasa nyaman. Yang kedua yaitu kebutuhan yang kedua itu kasih sayang atau belonging atau rasa kasih sayang atau rasa diterima. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya itu merupakan kebutuhan psikologis. Ya kalau tadi itu bukan psikologis, kalau yang ini dan yang ketiga selanjutnya itu termasuk kebutuhan psikologis, di mana kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan, koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk menjadi bagian dari suatu kelompok. Ya, kebutuhan ini itu meliputi juga keinginan untuk tetap berhubungan dengan orang lain, ya, kemudian hubungan dengan orang lain itu misalkan teman, keluarga, pasangan, teman kerja, ya, bahkan binatang peliharaan pun ya, dan juga kelompok-kelompok di mana kita di situ tergabung. Kita membutuhkan itu. Yang ketiga itu penguasaan atau power. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu ya, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, ya, dalam arti kompetensi yang dicapai itu kemudian diakui dan dihormati. Ya. Untuk selanjutnya yaitu kebebasan atau freedom. Kebutuhan ini berhubungan dengan apa Bapak Ibu? Namanya kebebasan, kekuatan ya, kekuatan untuk mencapai sesuatu, ya, menjadi kompeten, menjadi lebih terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan yang kita miliki, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini itu memiliki keinginan untuk dianggap berharga, ya betul, berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompetensi, diakui, dihormati, seperti itu ya. Yang kelima kesenangan atau fun, kebutuhan akan kesenangan, ya fun, ya adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Ya, ini tokoh Glaser itu menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Anak-anak itu dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi itu biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Kalau siswanya biasanya kalau melakukan hal yang tidak disenangi, bisa tidak berkonsentrasi atau berkontribusi penuh dalam kegiatan? Tidak bisa. Jangankan siswa, kita sendiri pun kalau dalam mengerjakan sesuatu kalau tidak diiringi dengan fun, ya itu maka akan sulit. Jadi dari hal-hal tadi, ya mulai dari disiplin positif, terus kemudian teori kontrol dan sebagainya yang sudah kita bahas itu bisa ditarik kesimpulan bahwa dengan menjalankan budaya positif di sekolah itu kita akan mempermudah tujuan pendidikan kita itu, tujuan pendidikan nasional yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Filosofi Ki Hajar Dewantara itu apa? Yaitu kita mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid, ya.
yang bersifat menuntun, ya, yang menumbuh kembangkan murid sesuai kodrat yang mereka miliki. Gitu ya. Jadi kita sebagai guru menuntun untuk menumbuh kembangkan siswa itu sesuai dengan kompetensi atau kodrat yang mereka miliki dari awal. Seperti itu, ya. Nah, kalau sudah berarti budaya positif ini terwujud dengan dorongan siapa saja, Bapak Ibu. Ya, semua itu harus semua akan berkolaborasi ya. Demi terwujudnya suatu budaya positif di kelas maupun di sekolah, itu kontribusi semua warga sekolah ini pasti akan dibutuhkan ya. Semua warga sekolah yang Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru ya, kemudian siswa dan sebagainya itu akan tetap harus berkolaborasi demi mewujudkan budaya positif itu tadi. Begitu. Nah, sekarang bagian terakhir yaitu refleksi. Dari kegiatan kita ini Bapak Ibu, perasaan apa yang Bapak Ibu rasakan setelah mengikuti kegiatan ini? Kemudian hal positif apa yang Bapak Ibu dapat pada kegiatan ini? Hal baik apa yang Bapak Ibu dapatkan pada kegiatan ini? Silakan Bapak Ibu mungkin salah satu bisa mewakili untuk menyampaikan perasaan dari awal tadi bagaimana perasaannya, kemudian setelah menerima penjelasan ini tadi menjadi bagaimana, hal positifnya apa yang dapat dari Bapak Ibu, seperti itu ya. Kemudian hal positif atau hal baik, seperti itu. Silakan, mungkin ada yang ingin ada ya. Jadi perasaan Bapak Ibu hari ini mengikuti kegiatan ini senang atau tidak Bapak Ibu? Senang ya, senang. Alhamdulillah. Apakah ada hal positif yang diterima? Banyak saja. Jawabannya ya, alhamdulillah banyak ya. Jadi kegiatan tadi insya Allah itu adalah hal baik yang dapat tersampaikan dalam kegiatan ini. Insya Allah ini nanti juga ke depannya mari kita bangun, mari kita bentuk budaya positif yang ada di kelas kita, budaya positif yang ada di sekolah kita, mari kita galakkan bersama-sama. Apakah Bapak Ibu setuju? Setuju. Alhamdulillah. Nah, ya, alhamdulillah. Setelah ini, alhamdulillah kegiatan sudah selesai ya. Sudah selesai Bapak Ibu. Terima kasih kegiatan hari ini sudah berjalan dengan lancar. Terima kasih atas partisipasi dari partisipasi dari Bapak Ibu semua. Terima kasih karena sudah meluangkan waktu untuk kegiatan ini. Semoga apa yang Bapak Ibu lakukan hari ini menjadi ladang pahala dari Bapak Ibu semua. Amin. Terima kasih. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil belajar Pancasila tanamkan di dalam